sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jamil ayadi wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul mala wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu alladhina saddaqu bima qala fa alladhina fazu bil iqtida wa naru darajatin ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis di kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, para ustaz, para guru, para orang tua, seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali dalam udara dan cuaca yang cerah, membawa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menjaga lisan itu sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Menjaga lisan kita dari perkataan bohong, menjaga lisan kita dari ingkar janji, kemarin yang terakhir pembahasan kita. Yang berikut ini adalah wajibnya kita menjaga lisan dari ghibah. Ghibah itu dari kata ghaibah. Ghaibah itu artinya tidak diketahui atau tidak dilihat. Ghibah ini berarti membicarakan kekurangan orang lain, di mana orang lain itu tidak ada di depannya, tidak diketahui, artinya tidak ada di depannya. Ghaib, kalau membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain, ada orang yang namanya bukan ghibah. Langsung aja saya mau ngomong sama Mas Dedi, langsung aja saya ngomong sama Ustaz Thohir misalnya, di depan orangnya namanya gak ghibah. Gak apa-apa ya langsung di depan orangnya, asal jangan sampai menyakitkan atau jangan sampai di depan umum yang kemudian mempermalukan. Nah, ghibah ini orang yang gak ada, memang orang yang gak ada dan dibicarakan kekurangannya, ini yang disebut dengan ghibah. Oleh karenanya di sini yang ketiga kata Imam Ghazali, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ats-tsalitsu hifdzul lisani minal ghibati. Yang ketiga yaitu menjaga lisan dari ghibah. Wal ghibatu asyaddu min 30 zinatan fil Islam. Kadzalika warada fil khabari. Ghibah itu lebih bahaya. Ghibah itu lebih bahaya dibanding 30 kali zina. 30 kali zina dalam Islam. Demikianlah yang disebutkan yang sampai dari Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ghibah ini hadirin dosanya atau kerusakannya ini lebih rusak dibanding 30 kali zina. Kalau zina mungkin hanya merusak pelakunya dua orang ini aja. Tapi kalau ghibah ini bisa merusak 3 pihak sekaligus. Orang yang diajak ghibah rusak juga, ya orang kena omongan kita. Kemudian orang yang jadi korban yang dighibahi juga rusak juga.
Belum nanti kalau sudah sambung sama keluarga-keluarganya, kalau udah nyambung sama kerabat-kerabatnya, nanti bisa jadi perpecahan, jadi bisa perang saudara. Ini karenanya Rasulullah sebutkan lebih bahaya dibanding 30 kali zina. Dalam Islam itu ghibah. Apa sih ghibah itu? Wa ma'nal ghibati antadkura insanan bima yakrahuhu, yaitu engkau menyebutkan seorang dengan sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Lau sami'ahu, jika orang tersebut mendengarkannya. Fanta muktabun zalimun, maka engkau itu termasuk orang yang ghibah dan orang yang aniaya. Wa in kunta shadiqan, meskipun engkau itu benar. Meskipun itu benar, ya itulah yang namanya ghibah. Saya ngomongin Pak Rosyidnya nggak ada di sini. Saya ngomongin sama orang-orang. Oh, Pak Rosyid, lagi saya ngomongin nih. Nggak ada orangnya, cuma ya itu ya Bang Rosyid ya. Mana utang kagak pernah bayar, bukan cuma sama saya doang, sama orang, sama bukan sama saya yakin korbannya banyak nih di sini. Misalnya begitu, saya omongin. Itu kira-kira kalau Bang Rosyid ada di sini atau kalau dengar, dia demen nggak tuh? Kagak demen pasti marah dia kalau dengar. Pasti dia nggak suka. Nah ini yang namanya ghibah. Lah itu mah fakta, itu kata saya. Itu mah saya bukan ghibah, saya mah fakta. Justru yang namanya ghibah itu fakta. Ghibah itu adalah fakta yang memang kekurangan orang kalau kita sebut, di mana orang tersebut tidak ada di tempat dan orang tersebut kalau tahu dia akan marah, itu namanya ghibah. Fakta memang kalau ghibah itu. Nah kalau yang bukan ghibah itu namanya buhtan. Buhtan itu semacam hoax, jadi semacam satu rekayasa atau satu berita bohong. Lain lagi, buhtan ini juga dosa besar juga. Buhtan ini juga mengarang satu cerita yang memang tidak ada, bukan fakta, namanya buhtan. Nah kalau ghibah memang fakta. Jadi kalau disebut, saya emang nggak ngomongin orang, saya emang kenyataan itu. Justru kenyataan itu, justru yang namanya kenyataan itulah disebut dengan ghibah. Ghibah ini bisa mencakup sesuatu yang sifatnya fisik atau nasabnya atau keluarganya atau pekerjaannya atau agamanya. Sholat sih begitu, ngomongin orang tuh, sholat sih begitu, jarinya goyang-goyang misalnya, disebut tapi nama orangnya. Kalau disebut nama orangnya dan orang itu nggak ada di tempat, andai orang tersebut tahu dia tidak suka, maka itu namanya ghibah. Bisa mencakup tadi, bisa mencakup tentang pekerjaan, dunia, bahkan sampai kendaraannya. Ngomongin orang, saya tahu belum lunas itu mah dia. Orang itu aja, ya itu aja nunggak kemarin yang ditelepon saya, diomongin kendaraannya, diomongin, namanya ghibah. Jamaah rahimakumullah, ghibah bisa secara lisan, bisa juga bukan lisan, bisa dengan tulisan, atau bisa juga dengan isyarat. Asal itu memberikan pemahaman kepada orang tentang kurangnya saudara kita, maka itu namanya ghibah. Meskipun nggak ngomong, saya nggak ngomong, cuma bilang. Orang ada yang nyebut nama Mas Heru. Mas Heru mana ya kagak hadir. Saya nggak ngomong, saya cuma gini doang. Cuma gitu doang, Mas Heru nggak ngomong, saya begini doang. Itu ghibah. Karena paham orang, oh berarti rada-rada sekarang. Orang paham soalnya. Kalau memberikan pemahaman kepada orang lain tentang kurangnya atau aibnya saudara kita, meskipun tidak berupa omongan, hanya berupa isyarat, memberikan pemahaman, maka itu namanya ghibah. Ghibah inilah yang termasuk satu penyakit atau satu kebiasaan yang harus kita hindarkan dari lisan kita. Jangan sekali-kali kita ghibah atau membicarakan, mengisyaratkan atau memberikan satu informasi tentang kekurangan saudara-saudara kita sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan di sini ada yang perlu diperhatikan lagi, dan ini yang paling buruk, bentuk ghibah yang paling buruk. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in, dan takutlah kamu dengan ghibah al-qurra'il mura'in, yaitu ghibah para pendoa yang ria.
para pembaca doa yang ria. Maksudnya bukan orang yang tukang doa, bukan, tapi gibah dengan cara berdoa dan tujuannya ria. Namanya ghibatul qurra al-mura'in. Wa huwa antufhimal maksuda min ghairi tasrihin. Ini adalah engkau memberikan pemahaman maksud tentang orang yang sedang digibahi min ghairi tasrihin, tanpa penjelasan. Fataqulu, maka engkau berkata aslahahullahu, semoga Allah memperbaiki Bang Heru, misalnya gitu. Gak ada penjelasan kasusnya apa-apa. Faqad sa'ani, dia itu buruk banget terhadap saya. Wa ghammani, dan dia sudah menyita perhatian saya dan menyita perhatian saya. Majaro alaihi, perilakunya. Panas'alullah ayyuslihana wa iyyahu, maka kita minta semua mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan juga memperbaiki dia, Mas Heru misalnya. Ini yang jadi contoh misalnya Mas Heru. Ini namanya gibah qurra al-mura'in. Gibah qurra al-mura'in ini yang paling buruk. Dia termasuk gibah yang paling jelek di antara gibah-gibah yang lain. Kalau cuma sekedar ya sama-sama dosa ngomongin orang, biasa kan tuh ya, ngomongin orang. Kalau udah kumpul keburukan orang. Nah, yang lebih parah lagi, dia nggak ngomongin orang tapi belaga kayak orang doa. Orang-orang udah tahu kasusnya. Kalau emang Pak Rashid emang kagak pernah bayar utang. Nah, tahu-tahu dia doanya begini, ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan ya dari penyakit atau kebiasaan kayak Pak Rashid begitu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan juga mudah-mudahan Pak Rashid bisa bayar utangnya. Doa itu kayak doa, cuma tujuannya adalah jelek-jelekin, atau tujuannya adalah untuk menyakiti, membuat kecewa Pak Rashid. Ya doa begitu di depan umum, padahal dia nggak suka kalau didengar. Maka itu namanya gibah yang paling parah itu. Laga-laganya kayak orang lagi doa, laga-laganya kayak orang dekat dengan Allah. Dia berdoa aslahahullahu faqad sa'ani, mudah-mudahan Allah memperbaiki atau menjaga Pak Rashid ya, biar jangan utang terus gitu. Didoain mudah-mudahan Allah juga menjaga kita jangan sampai ketularan sama dia. Itu kayak doa. Ini yang namanya ghibatul qurra al-mura'in. Ini gibah yang paling parah. Prinsipnya di sini hadirin, atau yang bisa kita ambil di sini adalah dia mengatasnamakan Allah sebenarnya. Dia bawa nama Tuhan, bawa nama Allah untuk menjelekkan hamba Allah. Gimana itu judulnya? Dia bawa nama Allah tapi untuk menjelekkan hamba Allah. Padahal Allah sendiri gak pernah diumbar itu aibnya hambanya. Allah sendiri selalu menutupi aib-aib hambanya. Kita yang bukan siapa-siapa buka aib hambanya Allah. Ini yang disebut dengan gibah qurra'il mura'in, gibah yang paling buruk ini, karena dia sudah bawa nama Allah. Fa inna hada jama'a baina khabithaini ahaduhuma al-ghibatu idza hasala bihi at-tafahum. Karena sesungguhnya ghibatul qurra al-mura'in ini yang seperti ini menggabungkan dua keburukan. Yang pertama ghibah ketika memang bisa memberikan pemahaman. Wal akharu, adapun yang lain tazkiyatun nafsi, yaitu menganggap suci diri sendiri, wastana'u 'alaiha, dan memuji diri sendiri, bitaharruji wassalahi, dengan keluar dari dosa, atau bitaharruji dengan bebas dari dosa dan lebih soleh. Walakin in kana maksuduka min qaulika aslahullahu ad-du'a fad'u. Dan sampai di situ dulu sebentar. Kenapa ini gibah yang tadi terakhir, gibah yang belaga-laganya kayak orang doa? Ini gibah yang paling buruk karena di sini mengumpulkan dua keburukan atau dua dosa. Dia cuma bukan dosa gibah, tapi dosanya dosa tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi itu artinya menganggap diri suci. Kayaknya dia doang yang gak punya utang. Kayaknya dia yang paling suci, gak pernah punya aib atau cacat. Ngomongin orang, laga-laganya kayak orang berdoa. Dia berdoa semoga diselamatkan dari sifat itu, sifat orang yang dimaksud. Kemudian ya ada dalam hatinya perasaan bahwa
mendingan saya dibanding dia, ayo sama-sama kita doa biar jangan kayak dia. Nah, di situ ada tazkiyatun nafs. Padahal Allah melarang wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Ini ghibah yang paling buruk ini. Menggabungkan dua perkara, yaitu perkara ghibah sendiri dan juga menganggap diri suci. Bahkan bisa lebih, bukan hanya dua perkara. Dia termasuk juga riya. Riya dengan doa-doanya. Karena doa yang dia panjatkan aslahallahu, pakai bahasa Arab lagi. Allah salimna min hadhihi sifah misalnya. Allah salimna min sifati barosyid misalnya gitu. Ya Allah selamatkan kami dari sifatnya barosyid. Itu digituin di fase-fase riya, tambah lagi. Bukan cuma ghibah sama tazkiyatun nafs, tapi tambah riya lagi. Kemudian 4. Dosa yang keempat apa? Dosa yang keempat, dia mengatasnamakan Allah. Allah dijadikan tameng buat jelek-jelekin atau buat membuka cacat hamba Allah. Itu 4-4-nya gabung. Maka kata Rasulullah, ini adalah ghibah yang paling parah, yang paling fatal. Jangan sampai kita melakukan ghibah ini. Pura-puranya, laga-laganya kayak doa, padahal kita sedang membuka aib atau cacat orang lain. Emang Rasulullah nggak pernah ghibah, Ustaz, nggak pernah ngomongin keburukan orang lain. Rasulullah kalau ghibah yang dimaksud adalah yang tadi kita bahas, nggak pernah. Tapi kalau bicara tentang keburukan orang, pernah Rasulullah, dan itu sifatnya tidak nunjuk orang. Biasanya Rasulullah menyebutkan ma balu qaumin kada wa kada, gitu doang. Ngapa sih tuh orang-orang pada begini-begini, gitu doang. Ngapa sih kok ada orang utang kagak bayar-bayar, gitu doang udah. Nggak disebutin namanya. Kok ada orang sholat madhabnya madhab kidul, kok ada orang kok sedekah tapi sedekahnya dipamer-pamerin, cuma gitu doang, nggak menyebutkan individu. Rasulullah menegur juga menyebutkan kadangkala menyebutkan sesuatu yang Rasulullah tidak suka, tapi tidak dengan cara ghibah, menyebutkan nama secara personal atau secara perseorangan. Yang dilarang di sini adalah menyebutkan nama, nggak boleh menyebutkan nama, atau nggak menyebutkan nama, tapi yang kita ajak ngomong sama-sama tahu, nggak boleh juga, nggak boleh. Udah sama-sama tahu bahwa kalau ngomongin soal utang, Rosid lagi pokoknya. Kalau udah ngomong itu contoh doang Rosid. Kalau udah ngomongin utang itu pasti menggalain dan gabukan, dah pasti dia. Walaupun nggak nyebut orang, nggak boleh ghibah juga, karena sama-sama paham. Ini yang namanya ghibah. Rasulullah menyebutkan juga apabila beliau tidak suka terhadap satu perilaku seseorang atau satu perilaku kaum, Rasulullah hanya menyebutkan ma balu aqwamin yaf'alu kada wa kada, gitu doang. Itu kenapa kok ada ya orang begitu, nggak disebutin namanya, tidak disebutkan namanya. Lalu apakah kita nggak boleh mendoakan orang yang punya kekurangan? Maka berdoa itu boleh, kata Imam Ghazali di sini. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahallahu ad-du'a. Tapi kalau memang engkau bermaksud dengan ucapanmu itu, semoga Allah memperbaiki fulan, kalau engkau bermaksud mendoakannya, fad'ulahu fisirri, maka doakanlah si fulan dalam rahasia. Wa in tamamta bisababihi fa'alamatuhu innaka la turidu fadihatahu. Dan apabila engkau perhatian atau apabila engkau sedih karena kekurangannya si fulan, maka tandanya engkau la turidu fadihatahu, tidak ingin membuka, tidak ingin memburuk-burukan atau merendahkan atau mengejek si fulan. Wa idharu aibihi, dan engkau tidak akan ingin memunculkan aibnya fulan. Wa fi idharika al-ghammi wa fi idharika al-ghamma bi aibihi, dan jika engkau mengeluarkan perhatianmu atau mengeluarkan kesedihan tentang aibnya, idharu ta'ibihi adalah
munculkan aibnya dan munculkan aib si fulan yang dimaksud. Kalau emang maunya doa supaya kita dilindungi dari sifat yang demikian, dari sifat si fulan, kalau memang maksudnya doa supaya si fulan itu Allah selamatkan dari perilaku yang buruk itu, doa aja sendiri. Doa sendiri habis sholat, atau doa sendiri tengah malam misalnya. Nggak usah doa di depan orang-orang. Tujuannya sebenarnya bukan doa. Tujuannya apa? Pamer doa. Jadi riak juga. Tujuannya apa? Gibah juga. Tujuannya apa? Nganggap kalau dia lebih suci dibanding si objek ini, dibanding orang yang lagi diomongin. Tazkiyatun nafs. Tujuannya apa ya? Tujuannya mengatasnamakan Allah, empat-empatnya kena itu dosa-dosanya. Ini menggabungkan 4 kali dosa sekaligus. Kalau emang maksudnya doa, maka doalah secara sendiri, rahasia, jangan doa depan umum. Kemudian masih tadi yang baris yang kita baca ini, kalau memang kita itu merasa sedih atau merasa prihatin dengan kondisi si fulan yang sedang ini nih, yang sedang ada kekurangan atau ada aibnya, kita tahu ada aibnya. Kalau memang kita merasa prihatin, maka justru jangan dibuka keburukannya. Orang katanya kasihan, prihatin sama parasit, tapi dibuka di muka umum, namanya nggak prihatin itu, namanya nggak sayang sama parasit. Ini satu apa namanya paradoksnya, dia bilang, dia katanya doa mohon sama Allah, tapi ternyata itu merendahkan hamba Allah. Dia katanya kasihan sama hamba itu karena memang ada aibnya, tapi malah dibuka aibnya di depan saudara-saudaranya. Ini paradoks, tidak boleh. Wa yakfika zajran anil ghibati qauluhu ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Dan cukuplah sebagai pencegah untukmu dari ghibah firman Allah Ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah ghibah, membicarakan keburukan sebagian kalian terhadap sebagian lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang dari kalian suka jika makan bangkai saudaranya atau daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak suka. Faqad syabbahakallahu biakilil lahmil maitati, maka Allah menyerupakanmu ketika kita gibah, Allah menyerupakanmu dengan orang yang memakan daging bangkai. Fama ajdaruka antahtariza minha, maka sudah selayaknya engkau menjaga dari gibah. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin, dan juga mencegahmu dari membicarakan aibnya orang muslim. Amrun, sesuatu, lau tafakkar tabihi, jika engkau renungkan dalamnya. Lau tafakkar tabihi, jika engkau merenungkan dalamnya. Wa huwa antandura fi nafsika hal fika aibun dhahirun, yaitu engkau memandang dalam dirimu sendiri, apakah dalam dirimu itu ada aib yang zahir atau aib yang batin. Cukup firman Allah ini, firman Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang-orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain di belakangnya, orang-orang yang gibah, emang kalian suka kalau saudara kalian sendiri, abang kalian sendiri, adik kalian sendiri, ini dagingnya dipotong, pahanya dipotong, terus dimakan? Kira-kira gimana rasanya itu? Rasa orang yang masih hidup. Maitan di sini artinya daging ini, bukan bangkai-bangkai yang kita maksud secara umum, bukan. Maitan itu orang yang masih hidup, dagingnya dipotong, itu jadi bangkai. Dagingnya ini, kalau dalam fikih itu ada binatang misalnya yang boleh dimakan, sapi. Nah, sapi itu ada kupingnya. Kupingnya kalau kita potong kira-kira mati nggak? Enggak, itu kuping bangkai. Kuping itu bangkai namanya. Apa hukumnya? Haram, najis, karena bangkai, karena diambil dari sesuatu yang masih hidup dan tanpa disembelih lagi, belum disembelih, itu namanya bangkai. Ini orang yang gibah diumpamakan
orang yang makan daging saudaranya sendiri udah ketahuan lagi sakit, ada aibnya maksudnya. Lagi sakit, dia nggak berdaya apa-apa. Nah ini kita potong pahanya, kita makan, kita punya. Gimana rasa sakitnya itu saudara kita? Dan gimana kita tega banget begitu ya? Tega banget sama saudara sendiri lagi sakit, ini kita makan dagingnya. Diumpamakan seperti itu. Jemaah rahimakumullah, perumpamaan di sini bedanya kalau orang yang makan daging bangkai itu kan yang sakit kan yang dipotong atau pahanya yang sakit itu fisik. Yang sakit fisiknya, orang pahanya dipotong, dia belum dibius juga enggak, belum mati juga, diambil pahanya, dikunyah atau dimakan sama saudara sendiri, sakit banget. Sakitnya sakit fisik. Nah kalau ghibah ini sakitnya sakit benar-benar sakit, yaitu hatinya benar-benar sakit. Perumpamannya dalam Al-Quran seperti orang yang makan bangkai, bahkan lebih sakit lagi, karena itu pasti yang dibicarakan atau yang digibah itu benar-benar sakit hatinya. Dia nggak mau atau dia tidak suka aibnya disebarkan oleh siapapun, oleh orang. Maka cukuplah ayat ini mencegah kita jangan sampai kita gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Bayangin aja saudara, bayangin kita punya teman atau punya kawan udah nggak bisa apa-apa, ketahuan nggak bisa apa-apa, emang dia banyak kurangnya, udah ya tiduran aja di tempat tidur, ya kita nengokin enggak, doain enggak, tapi begitu datang kita dikoretin tuh pahanya. Jadi pahanya dikoretin terus kita makan, begitu tuh. Tega amat sama teman kayak begitu. Ini perumpamaan orang gibah. Dan nanti ada lagi beberapa cara, ada lagi beberapa tips yang diajarkan oleh Imam Ghazali di sini untuk menghindarkan kita dari gibah. Paling gampang hadirin itu lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita ngomongin orang, emang kita udah benar apa? Begitu. Kita ngomongin orang, emang nggak ada apa aib kita. Segitu sibuknya kita ngurusin aib orang lain, emang nggak ada aib kita yang perlu diperbaiki. Segitu nyatanya aib orang lain, emang nggak ada aib dalam diri kita yang justru lebih dekat dibanding aib orang lain. Paling gampang tuh seperti itu. Makanya kadang-kadang gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau semut seberang lautan kelihatan, itu berarti sibuk banget ngurusin hal-hal kecil, punya orang lain, kesalahan orang lain, keburukan orang lain atau aib orang lain. Tapi sementara kita masih banyak kekurangan, itu kita lupa sama kekurangan diri kita sendiri. Kuncinya memang di sini. Kuncinya kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan meneliti aib kita, kita sibuk meneliti kekurangan kita, insya Allah kita nggak akan sibuk meneliti kekurangan orang lain. Pokoknya mikir kekurangan aja, ya Allah saya umur segini tapi kok sholatnya masih begini, sholatnya masih kadang-kadang ada tukang bakso kedengeran, sholatnya masih kadang-kadang nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, saya usia sudah segini tapi kok masih belum mikirin mati, masih mikirin dunia aja. Itu kan banyak yang perlu kita teliti dari dalam diri kita sendiri. Dengan menyibukkan diri kita, sibuk dengan aib kita sendiri, maka insya Allah kita terhindar dari ghibah. Bisa terhindar dari ghibah, bahkan bisa terhindar dari hal-hal lain, hal-hal buruk lain yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Wa huwa an tandura fi nafsika hal fika aibun dhahirun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.